Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 155. Chapter 155 makan sekali lagi. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, Blackie dan Lonely Snow akhirnya berhasil menangkap seekor ikan emas. Pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kesulitan tantangan. Belum lagi item peringkat legendaris terfragmentasi, bahkan item peringkat Dark Gold adalah khayalan yang fantastis. Orang tua ini telah mengatakan bahwa kekuatanmu terlalu lemah. Berhentilah memikirkan nafas naga langit dan jadilah lebih realistis. Kalau tidak, kalian semua mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Faust, yang melayang di udara, tersenyum. Pada kenyataannya, Faust hanya menggoda kelompok Si Feng untuk bersenang-senang dengan mengeluarkan item peringkat legendaris terfragmentasi. Dalam domain dewa, bahkan item peringkat legendaris yang terfragmentasi adalah item yang sangat berharga. Nilainya lebih dari 10 kali lipat dari item peringkat epik. Jika seseorang beruntung, seseorang bahkan mungkin mengembalikan fragmen legendaris menjadi item peringkat legendaris sejati. Jadi, siapa yang mau memberikannya? Inilah mengapa Faust menetapkan jumlah yang tidak masuk akal dan tidak terjangkau untuk ditukar. Orang tua terkutuk itu, dia jelas hanya mempermainkan kita. Blackie mengutuk dalam obrolan party. Pemimpin, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerah pada item dengan peringkat fragmented legendaris dan dark gold dan hanya memilih item dengan peringkat fine gold? Lonely Snow sudah menyerah pada item yang tidak terjangkau. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, kalian fokuslah untuk menangkap ikan emas. Saya akan mencoba sendiri. Tidak mungkin bagi Si Feng untuk menyerah pada item peringkat legendaris terfragmentasi. Siapa yang tahu kapan dia akan memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan item peringkat legendaris terfragmentasi. Selain itu, kesulitan untuk mendapatkannya pada saat itu pasti akan jauh lebih tinggi dari sekarang. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan item peringkat legendaris terfragmentasi, bagaimana dia bisa mengamankan item peringkat legendaris di masa depan? Segera setelah itu, dengan atributnya sekarang sangat meningkat, Si Feng bergegas menuju ikan emas yang saat ini berenang di sungai perak. Memotong. Cahaya hitam menebas perut sisi lembut ikan emas. Dia memukul ikan emas bahkan sebelum dia bisa bereaksi, kerusakan lebih dari minus 1400 poin muncul di atas kepalanya. Segera setelah itu, Si Feng mengirim tebasan normal ke ikan emas, menyebabkan lebih dari minus 800 kerusakan. Setelah itu, Si Feng mengacungkan Silver Lake di tangannya. 3 busur listrik terjalin di 8 ikan emas. Seketika, kerusakan minus 1056, minus 1384, dan minus 1758 muncul di atas kepala mereka. Dalam sekejap mata, ikan emas kehilangan lebih dari 6000 health power. Kerusakan yang menakutkan itu mengejutkan Faust. Tidak buruk, puji Faust sambil mengelus janggut putihnya. Namun, dia masih tidak memiliki keyakinan bahwa Si Feng dapat memperoleh nafas naga langit. Di sisi lain, ada kemungkinan besar baginya untuk mendapatkan item peringkat Dark Gold. Kakak Feng. Pemimpin. Melihat kerusakan yang disebabkan Si Feng, Blackie dan Lonely Snow lupa untuk terus menyerang ikan emas saat mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Dengan kerusakan yang menakutkan, mungkin benar-benar ada harapan untuk menyelesaikan misi ini. Jangan hanya menatapku, lanjutkan seranganmu. Si Feng berkata dalam obrolan party, tangannya tidak menghentikan tindakan mereka saat dia berbicara. Serangan intens Si Feng dengan cepat menyebabkan health power ikan emas jatuh dengan kecepatan terbang. Pada akhirnya, Si Feng hanya menghabiskan sekitar 100 detik untuk menangkap ikan emas, menggunakan sekitar 2/5 waktu Blackie dan Lonely Snow. Seperti yang diharapkan, itu masih belum cukup, Si Feng mengerutkan alisnya. Pada tingkat ini, bahkan jika Si Feng terus-menerus menyerang dan menangkap ikan emas tanpa henti, paling banyak dia akan menangkap 170 hingga 190 ikan emas. Masih akan ada celah besar dari 1000 ikan emas yang ditargetkan. Hahaha, anak muda, Anda benar-benar mengejutkan saya. Namun, saya sudah mengatakan ini sebelumnya, Anda semua tidak boleh mencoba untuk mendapatkan item peringkat legendaris terfragmentasi. Dengan kalian bertiga digabungkan, itu akan cukup baik untuk menukar 1 atau 2 item peringkat Dark Gold. Faust tertawa dengan percaya diri. Secara alami,
Si Feng tidak menyerah pada kata-kata False. Tiba-tiba, nyala api biru jernih muncul di atas telapak tangan si Feng. Nyala api ini adalah nyala api iblis biru es. Api iblis biru es melilit seluruh tubuh si Feng, meningkatkan kerusakan si Feng sebesar 20%. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bahkan bisa mengendalikan api misterius. Ketika False melihat api iblis biru es, dia sekali lagi mendapat kejutan. Melihat kekuatan api misterius, itu pasti api misterius tingkat 2. Menguasai api misterius tingkat 2 di usia muda, Anda benar-benar bukan orang yang sederhana. Sayangnya, itu masih belum cukup. Petik 2. Dengan dukungan api iblis biru es, kerusakan si Feng melonjak sekali lagi. Dia kemudian menyerang dengan penuh semangat, memenuhi langit dengan gambar pedang. Sekarang, tebasan normalnya saja bisa menangani lebih dari 1000 kerusakan, sementara chopnya memberikan lebih dari minus 1700 kerusakan. Yang paling menakutkan adalah ledakan api guntur, memberikan lebih dari minus 3000 kerusakan. Pada akhirnya, si Feng hanya menghabiskan waktu sekitar 1 menit untuk berhasil menangkap ikan emas. Selain itu, Thunder Flame Flash, Earth Splitter, dan Thunder Flame Explosion juga memberikan damage pada Golden Fish lainnya. Hanya saja, cooldown untuk skill ini terlalu lama. Selain ikan emas yang terus berenang, tidak pernah tinggal di satu tempat, efek dari keterampilan AOE ini sangat terbatas. Melanjutkan kecepatan ini, si Feng bisa menangkap lebih dari 300 ikan emas dalam 5 jam. Namun, jaraknya masih sangat jauh dari 1000. Apakah saya benar-benar tidak dapat mencapai item peringkat legendaris terfragmentasi? Si Feng merasa sangat enggan. Tidak peduli apa yang dikatakan, item peringkat legendaris terfragmentasi terlalu langka. Menemukannya sekarang hanya karena keberuntungan yang menantang surga. Hahaha, jangan putus asa, anak muda. Anda sudah tampil cukup baik. Jika Anda semua dapat menangkap 400 ikan emas, saya dapat menukar Anda item peringkat epik. Anggap saja sebagai hadiah atas usaha Anda. False tersenyum, menghibur. Sudah sangat lama sejak dia melihat seorang pemuda dengan semangat juang seperti itu. Namun, dengan standar si Feng dan yang lainnya saat ini, tidak ada kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan bahkan item peringkat epik. Orang tua terkutuk itu, dia hanya tahu bagaimana mempermainkan kita. Bahkan jika kita punya waktu 5 jam penuh sekarang, peluang kita untuk menangkap 400 golden fish kurang dari 40%, kutuk Blackie dalam obrolan party. Setelah mempelajari pelajarannya, dia tidak lagi mengutuk secara langsung. Kekuatan seranganku masih terlalu rendah, kecepatan serangan saya juga terlalu lambat. Saya membutuhkan peningkatan kerusakan dan kecepatan saya. Si Feng berpikir keras ketika dia mencoba memikirkan cara untuk meningkatkan kemampuannya. Jika dia menggunakan Intermediate Frost Grenades, dengan ketiganya membombardir area luas Sungai Perak, mereka mungkin menangkap lebih dari 400 ikan emas. Masalahnya, bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak granat frost menengah. Selain itu, setiap Intermediate Frost Grenade berharga 10 koin perak. Satu Intermediate Frost Grenade dapat menghasilkan sekitar minus 500 kerusakan pada ikan emas. Kemudian, membegal ikan emas akan membutuhkan 200 granat embun beku menengah, yang akan menelan biaya hingga 20 koin emas. Dengan mempertimbangkan area efektif Frost Grenades, setiap 200 Frost Grenades akan membegal sekitar 20 golden fish, membuat nilai setiap golden fish setara dengan 1 koin emas. Sementara itu, 1000 ikan emas sama dengan 1000 koin emas. Meskipun membeli item peringkat legendaris terfragmentasi untuk 1000 koin emas tidak berbeda dengan perampokan siang hari, pada awalnya, si Feng tidak memiliki uang sebanyak itu. Oleh karena itu, metode ini tidak memungkinkan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara meningkatkan kekuatan serangan saya? Si Feng membalik-balik tasnya. Dia berhasil memikirkan lebih dari selusin metode, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat dilakukan. Pada saat ini, si Feng menemukan pedang besar level 10 fine gold yang dia kumpulkan dari kuil matahari. Pedang besar ini adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk Abyssal Blade naik level. Dia benar-benar lupa tentang itu karena terlalu sibuk. Sekarang setelah dia mengumpulkan 10 Silver Downs, dia bisa menaikkan level Abyssal Blade. Betul sekali. Jika saya dapat meningkatkan Abyssal Blade ke level 10, atributnya akan meningkat secara besar-besaran. Mungkin saat itu inspirasi melanda si Feng. Akan ada pos pemeriksaan senjata di setiap 10 level, dan akan ada peningkatan besar saat pos pemeriksaan ini tercapai. Saat ini, Blade Abyssal level 5 dapat menyaingi senjata rahasia perak level 10.
Jika itu melahap senjata emas halus dan 10 senjata rahasia perak, itu akan mengalami pertumbuhan yang mengesankan. Kalau begitu, mari kita mulai melahapnya. Si Feng segera memilih untuk menaikkan Abyssal Blade, memulai proses melahap. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 156. Chapter 156 Naga Hitam Menjadi Ada. Sekilas, Kabulu Wilderness sebagian besar terdiri dari lumpur dan kerikil. Ada juga banyak padang rumput dan lahan pertanian yang terbengkalai. Dari waktu ke waktu, suara burung gagak bergema di seluruh negeri. Monster level 10, seperti babi gading putih, bison besar, dan burung bangkai, berkeliaran di tanah ini, dan mereka semua sangat ganas. Pada tahap permainan ini, area monster level 10 adalah tempat yang sangat berbahaya bagi pemain. Namun, di padang rumput tertentu di Kabulu Wilderness, tim beranggotakan 20 orang saat ini sedang leveling babi gading putih. Kami hampir selesai membasmi monster di sini. Bayangan kecil, pancing monster lagi, seorang pemuda tampan memerintahkan. Pemuda ini mengenakan satu set baju besi emas dan memegang pedang besar. Ya, assassin level 9 yang disebut Little Shadow menjawab dengan sangat hormat. Dia kemudian berbalik untuk memikat lebih banyak monster. Jika pemain biasa menyaksikan adegan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut. Seorang assassin level 9 yang mengenakan peralatan set besi misterius jelas merupakan ahli dari domain God. Tidak peduli persekutuan besar yang diikuti pakar seperti itu, dia akan menjadi salah satu eselon atas persekutuan. Namun, ahli seperti itu secara tak terduga bersedia mengambil peran sebagai pesuruh, dan bahkan tidak ada sedikit pun kebencian atau kemarahan di matanya ketika diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, ada sedikit kebanggaan pada mereka. Apa? Salju. Pemuda lapis baja emas sedikit terkejut ketika dia menerima permintaan komunikasi dari orang ini. Dia mengangkat telepon dan berbicara dengan nada lembut, "Snow, sudah lama sejak Anda menghubungi saya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda bersikeras tinggal di persekutuan seperti Ouroboros. Apa kau tidak akan berkembang lebih jauh jika bergabung denganku di dunia bawah?" Petik 2. Feng Xuanyang, saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya tidak akan bergabung dengan Underworld. Saya akan bergantung pada diri saya sendiri untuk menciptakan warisan saya sendiri. Saya hanya mencari Anda hari ini untuk meminta bantuan Anda dalam suatu masalah, gentle Snow dengan tenang berkata. Kalau begitu, katakan, selama itu permintaan darimu, Snow, aku akan berusaha untuk memenuhinya, pemuda berlapis baja emas itu segera berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya gentle Snow mendatanginya untuk meminta bantuan. Sebelumnya, gentle Snow terus-menerus mencoba membuat jarak di antara mereka, jadi ini adalah kesempatan emas baginya untuk pamer. Tidak ada yang besar, ini tentang pesan yang Anda kirimkan kepada saya sebelumnya, menyuruh saya untuk menghindari masalah itu. Saya memahami inti masalahnya, dan bukankah ini hanya konflik kecil? Apalagi, Ye Feng adalah temanku. Jadi, saya harap Anda dapat memberi saya beberapa wajah dan membiarkan masalah ini berlalu, kata gentle Snow. Ye Feng, kan? Feng Xuanyang mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir gentle Snow akan bertanya kepadanya tentang masalah ini. Betul sekali, itu Ye Feng. Apa pendapatmu? Gentle Snow bertanya. Karena Anda sudah berbicara, tentu saja, tidak akan ada masalah. Anda bisa yakin, saya akan membicarakannya dengan bawahan saya, Feng Xuanyang tersenyum. Segera setelah itu, gentle Snow memutuskan panggilan. Snow, mengapa kamu begitu peduli tentang Ye Feng itu? Anda biasanya tidak terlalu memperhatikan orang lain. Jangan bilang kamu menyukai bocah itu. Zhao Yueru, yang berdiri di samping gentle Snow, terkikik, ekspresi yang dia ungkapkan menunjukkan bahwa keduanya harus terlibat satu sama lain. Kamu terlalu banyak berpikir, gentle Snow memutar matanya ke arah Zhao Yueru. Dia lalu berkata dengan nada lembut, apalagi jangan lupa siapa yang memberi kami resep pembuatan ramuan. Tidak hanya memungkinkan Anda menjadi magang pembuat ramuan tingkat menengah, tetapi Anda juga menghasilkan banyak uang dengan itu. Bukankah kamu dengan senang hati menghitung koin perakmu sepanjang hari sekarang? Petik 2. Baik, saya akui bahwa dia memang sangat membantu, jadi kita harus membantunya kali ini. Mendengar gentle Snow berkata demikian, Zhao Yueru seperti anak kucing yang sakitnya menusuk, bertingkah menyedihkan. Selain itu, bantuan Ye Feng tidak terbatas hanya pada satu waktu. Hanya berkat dia kami berhasil membersihkan mode neraka dari makam bulan gelap, memungkinkan posisiku di Ouroboros untuk naik dengan cepat.
Banyak tetua di persekutuan juga telah mengubah sikap awal mereka terhadap saya, memilih untuk berdiri di sisi saya. Hasil ini telah menyelamatkan saya dari banyak masalah, dan saya bahkan belum mendapat kesempatan untuk berterima kasih kepada Ye Feng untuk ini. Membantu dia dengan masalah kecil seperti ini bukanlah apa-apa. Gentle Snow lalu melanjutkan, jika Underworld masih belum menyerah dan masih ingin berurusan dengan Ye Feng, aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Namun, karena Feng Xuanyang telah setuju, seharusnya tidak ada masalah. Tanda hubung. Di sisi lain, setelah Feng Xuanyang mengakhiri panggilan, wajahnya memucat karena marah. Feng Xuanyang tidak bisa memahami hubungan seperti apa yang dimiliki Gentle Snow dengan Ye Feng sehingga dia benar-benar berbicara untuknya. Feng Xuanyang telah mencoba merayu salju lembut begitu lama, namun, dia tidak memperhatikannya sejak awal. Saat ini, Underworld baru saja memberikan pelajaran kepada Ye Feng, namun Gentle Snow segera datang memanggil. Tingkat perawatan yang dia berikan kepada Ye Feng sangat tinggi. Itu bahkan telah mencapai tingkat yang menyebabkan kecemburuan Feng Xuanyang. Feng Xuanyang memiliki uang dan kekuasaan. Dia juga sangat tampan. Dia ratusan kali lebih baik dari Ye Feng dalam segala hal. Namun, Gentle Snow memilih untuk memperhatikan Ye Feng sebagai gantinya. Pasti ada masalah di sini. Namun, Feng Xuanyang sangat jelas tentang gaya hidup sehari-hari Gentle Snow. Tidak ada kemungkinan karakter kecil seperti Ye Feng bisa bertemu dengannya di kehidupan nyata. Satu-satunya kemungkinan ada di domain God. Pasti ada sesuatu yang dia miliki di sini yang menyebabkan Gentle Snow memperlakukannya dengan sangat baik. Jika Ye Feng tetap berada di domain God, keduanya mungkin memiliki perkembangan yang lebih dalam. Semakin banyak Feng Xuanyang memikirkannya, tampaknya semakin masuk akal. Mata Feng Xuanyang berkilau dengan kilatan dingin. Dia tidak berniat melihat usahanya selama bertahun-tahun sia-sia. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan Ye Feng tetap berada di domain dewa. Dia tidak akan mentolerir kontak lanjutan Ye Feng dengan Gentle Snow. Dia harus segera menyingkirkan Ye Feng. Hanya dengan perginya Ye Feng, tidak akan ada kemungkinan perkembangan apapun yang terjadi antara dia dan Gentle Snow. Tuan Muda Feng, apakah Anda punya perintah? Serigala Selatan dengan hormat bertanya. Aku ingin kamu memutuskan hubungan antara Ye Feng dan Gentle Snow. Pikirkan cara untuk mengubahnya satu sama lain, lalu buat Ye Feng menghilang dari domain dewa. Namun, kamu tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa Underworld terlibat dalam masalah ini. Apakah kamu mengerti? Feng Xuanyang dengan dingin berkata. Dimengerti, bawahan ini akan melaksanakan perintah Anda. Namun, saya berharap Tuan Muda Feng dapat memberikan saya lebih banyak bantuan. Dengan begitu, saya bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah. Salt Wolf tersenyum saat berbicara. Baik, aku akan mengirim parti dari pengawal dunia bawah untuk membantumu. Namun, Anda harus melakukannya dengan lebih indah, kata Feng Xuanyang. Mendengar nama pengawal dunia bawah, Serigala Selatan terkejut hingga melompat. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Ye Feng memprovokasi Tuan Muda Feng untuk melepaskan pengawal dunia bawah, kekuatan inti dunia bawah. Apalagi, tidak hanya satu individu, tapi satu partai penuh. Tuan Muda Feng, yakinlah bawahan ini akan melaksanakan perintahmu tanpa gagal, Salt Wolf meyakinkan. Tanda hubung. Lembah Sungai Star. Abyssal Blade di tangan si Feng tiba-tiba mengeluarkan api hitam pekat. Api hitam ini langsung menyelimuti pedang besar peringkat Fine Gold dan 10 fajar perak. Api memancarkan suhu yang sangat panas saat mereka melelehkan senjata-senjata ini. Suhu api hitam berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan api iblis biru es. Dalam sekejap mata, bahkan pedang besar dengan peringkat Fine Gold meleleh menjadi gumpalan logam. Abyssal Blade terus-menerus menyerap esensi senjata. Setelah proses melahap selesai, Abyssal Blade menyala dengan api hitam raksasa. Api hitam itu seperti makhluk hidup, berubah menjadi naga hitam. Ukuran naga itu seperti gunung besar dengan ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter, dan sisik hitam pekat yang bahkan lebih keras dari baja menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, naga hitam itu melepaskan raungan yang mengguncang surga, langsung menyebarkan awan gelap di langit. Raungan naga mengejutkan seluruh lembah Sungai Star, dan bahkan ikan emas di Sungai Perak masih terguncang, tidak bergerak sama sekali. Senjata ajaib, Faust, yang melayang di udara, langsung tahu apa yang terjadi saat melihat kemunculan naga hitam dari Abyssal Blade. Ekspresinya yang selalu tenang bahkan sebelum menunjukkan tanda keterkejutan sekarang, bagaimana ini mungkin? Anak muda sepertimu benar-benar mengendalikan senjata keterampilan jiwa dan belum merasakan kutukannya.
Petik 2.